Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen uji kinerja guru tertentu TPG tahap 1. Perkenalkan, nama saya Lora Hapiani, bidang studi bimbingan dan konseling instansi SMP Negeri 56 Palembang, LPTK, Universitas Pendidikan Indonesia, dengan NIM 20476. Terima kasih. Saat ini saya akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal di kelas. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah. Perkenalkan, nama Ibu Lora Hapiani. Ibu sebagai guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 56 Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pada pembelajaran hari ini, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Di sini ketua kelas siapa? Oke, siapa namanya, Nak? Rino. Rino boleh tolong pimpin kawan-kawannya berdoa ya, Nak ya. Ibu minta tolong, silakan, Nak. Jika baca doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ya, Nak ya, ketua kelas telah memimpin doanya. Di sini sebelum kita belajar, Ibu mau mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Kelas 86 ya. Adinda Sari. Oke. Anandes. Anissa Nanda Musdalifah. Hadir, Bu. Oke. Azam Al-Mughni. Bunga Alvina Karunisya. Oke. Clara Alia. Deza Laki. Dira Amanda. Oke. Hafiza Nuraina. Hadir, Bu. Hiarwan. Oke. Juni Sartika. Kirana Putri. M. Aji Saputra. M. Maherzen Al-Zaidan. Oke. M. Rizky Gilan Ganesha. Muhammad Alfarado. Oke. Muhammad Azam. Muhammad Fadlan. Hadir, Bu. Nadila. Nindi. Hadir, Bu. Nizam. Putri Amelia. Raka. Oke. Rasya. Rino. Ronaldi. Oke. Salsabila. Siska. Sofiani. Siva. Tri. Nan Zafira. Zalfa. Oke, baiklah, di sini hadir semua ya. Oke, bagus. Oke, baiklah, di sini kita akan membahas mengenai layanan bimbingan klasikal ya. Jadi sebelumnya di sini kan Ibu Lora ya, Ibu mau memberikan layanan bimbingan klasikal ya. Di sini kita akan melakukan pembelajaran dengan materi cara mengatasi kecemasan yang terkait dengan panic attack ya. Jadi mohon kerjasamanya ya Naya, silakan kalian nanti pahami, silakan kalian dengarkan. Kalau kalian bingung nanti silakan bertanya.
sebelum Ibu melanjutkan materi di sini, Ibu mau tanya terlebih dahulu kepada kalian. Anak-anak sudah pernah belum mendengar tentang panic attack, atau sudah pernah belum mendengar teman tentang panic attack? Apa itu panic attack? Sudah pernah kalian ketahui? Sudah pernah? Coba tunjuk tangan siapa yang mau ngasih tahu ke kawan-kawannya. Ayo tunjuk tangan, coba. Tunjuk tangan, angkat nak. Oke, boleh nak, silakan. Siapa namanya nak? Salsabila. Oke, temannya mau menjawab, katanya udah pernah tahu Bu panic attack itu apa. Apa nak? Coba berdiri dulu. Panic attack? Panic attack adalah kondisi tiba-tiba yang ditandai oleh serangan kecemasan yang intens dan mendalam. Oke, kata temannya panic attack itu Bu suatu apa tadi? Suatu kondisi yang tiba-tiba yang ditandai Oleh serangan kecemasan yang intens dan mendalam. Oke, benar sekali. Itu kata teman kalian Salsabila, katanya panic attack itu Bu adalah kondisi di mana tiba-tiba ditandai oleh serangan yang terjadi adanya suatu kecemasan. Tepuk tangan dulu nak buat Salsabila. Di sini ada yang tahu lagi panic attack itu apa? Ayo, siapa lagi yang mau menjawab? Sudah? Sudah ada? Oke. Kalau tidak ada, di sini Ibu akan menjelaskan secara lebih detail, secara rinci mengenai materi kita yang pertama, yaitu cara mengatasi kecemasan yang terkait dengan panic attack. Teman kalian tadi sudah menjawab di mana panic attack itu Bu adalah suatu kondisi tiba-tiba yang ditandai oleh serangan kecemasan yang intens dan mendalam, ya. Intens dan mendalam. Kondisi, ya. Ingat, gejalanya muncul secara mendadak seperti detak jantung cepat, sesak napas, pernapasan kehilangan kendali, dan pada umumnya panic attack itu hanya terjadi berlangsung sebentar, ya. Hanya sepersekian menit, sepersekian detik, itu ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu lagi mengenai kecemasan sesuai dengan materi tadi. Jadi di sini berkaitan, ya. Untuk anxiety atau kecemasan adalah perasaan cemas atau gelisah yang berlangsung dalam waktu yang lebih lama dan lebih umum. Ini bisa merupakan reaksi normal terhadap stres, terhadap gangguan kecemasan, ya, dan yang terus-menerus mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Oke? Nah, panic attack, anxiety ini berkaitan, tetapi berbeda, ya. Panic attack ini apa nak? Lebih ke mana? Kondisi, oke, benar. Kalau anxiety ini lebih ke Perasaan. oke. Jadi bisa kita simpulkan panic attack ini berkaitan karena kalau ada kondisi yang memang tidak kalian inginkan akan menimbulkan suatu perasaan cemas seperti itu, ya. Next, ini sudah paham anak-anak? Paham, oke. Kita next ke materi selanjutnya. Sebelum kita memperpanjang materi kita, ini kita asal-usul istilah, ya. Asal-usul istilah panic attack. Panic attack, istilah panic attack pertama kali digunakan dalam konteks medis, ya. Pada abad ke-19. Istilah panic attack berasal dari Bahasa Yunani. yang artinya apa? Panikon. Panikon. Yang berarti Milik Dewa Pan. karena Dewa Pan meyakini sebagai Menciptakan ketakutan dan panik. oke, itu ya, paham ya? Di sini itu panic attack. Selanjutnya anxiety. Anxiety ini istilah anxiety ini berasal dari Latin, ya. Ansietas, yang berarti kecemasan atau kemurungan, ya. Oke, selanjutnya di sini kalian sudah paham? Paham. Nah,
sebelum Ibu memberikan contoh-contoh fenomenal di kehidupan sehari-hari mengenai panic attack, Ibu mau memberikan kalian untuk bisa menonton video. Durasinya sedikit ya, durasinya sekitar 1 menit, durasi pendek ya. Jadi video tersebut silakan kalian amati dan silakan kalian nanti lihat kondisi apa yang ada di video itu tersebut ya. Cold open. Picture this. Oke, boleh kalian amati. You're not in any real danger, but your body is reacting as if you are. This is a panic attack. For many teenagers, panic attacks can be a frightening part of their daily lives. These intense episodes of fear are often accompanied by physical symptoms such as chest pain, dizziness, or feeling detached from reality. It's like being on a roller coaster, but not the fun kind. Picture Jenny, a high school sophomore. She's in the middle of a math test when suddenly she feels an overwhelming sense of fear. Her heart races, her palms sweat, she can't concentrate. She's experiencing a panic attack, but there's hope. Techniques such as deep breathing, progressive muscle relaxation, and grounding exercises can help manage these symptoms. And remember, it's okay to reach out. Talk to a trusted adult, a friend, or a mental health professional. You're not alone in this ride, so if you're a teenager experiencing panic attacks, remember, you have the strength to overcome this. Reach out, breathe, and know that it's okay not to be okay sometimes. Oke, sudah paham? Sudah, oke. Nah, jadi Ibu mau menanyakan tentang pemahaman kalian mengenai video yang tadi Ibu putarkan, yang berdurasi 1 menit, ya. Jadi di situ kalian bisa pahami kondisi apa yang terjadi di video tersebut. Kondisi panic attack seperti apa yang ada di dalam video tersebut? Ya, boleh silakan Nak. Siapa namanya? Hafiza. Hafiza. Fiza. Silakan Nak. Kondisi apa saja yang ada di video tadi? Kondisi panic attack? Sedang mengalami ujian sekolah. Sedang mengalami ujian sekolah. Oke, benar. Benar sekali. Tepuk tangan untuk temannya, Nak. Baiklah, tadi temannya sudah menjawab. Katanya, itu Bu, ada kondisi di mana seorang sedang cemas atau panic attack karena mengalami ujian sekolah SMA, ya. Itu oke. Di sini Ibu jelaskan lebih secara mendetail lagi mengenai contoh-contoh di kehidupan sehari-hari ya yang mengalami panic attack dan kecemasan. Oke. Nah, di sini ada ujian sekolah, ya. Tadi kata temannya tadi benar ya, ujian sekolah. Nah, kalian pasti pernah sering dan merasakan ujian sekolah. Pasti kalian merasakan panik. Benar atau tidak? Benar. Nah, setelah kalian cemas tadi ujian sekolah, pasti apa yang kalian rasakan biasanya ketika cemas? Takut, tidak fokus, benar. Nah, itulah salah satu dari contoh fenomenanya ya. Oke, selanjutnya contoh di kehidupan sehari-hari itu ada sosialisasi di acara besar. Nah, ini kayak sosialisasi di acara besar seperti apa Nak? Contoh, ayo, ada yang tahu? Di acara yang besar, acara apa biasanya? Boleh, siapa namanya Nak? Siapa namanya? Zalfa. Apa Nak contohnya? Oke, tepuk tangan dulu buat temannya Nak. Kata temannya tadi, siapa namanya tadi? Namamu siapa Nak? Zalfa, katanya di acara ulang tahun, di acara acara sekolah. Acara apa lagi tadi katanya Nak? Lomba. Nah, itu biasanya sering mengalami panic attack. Benar atau tidak? Benar. Pasti sering kan kalian merasakan? Ini salah satunya. Yang selanjutnya, ada pertunjukan atau presentasi di depan umum. Oke, kalian kan sebagai siswa.
siswa SMP Negeri 56 Palembang. Kalian pasti sering disuruh menjelaskan presentasi materi-materi yang biasanya kalian dapatkan. Bagaimana presentasinya itu? Pasti kalian disuruh kan ke depan. Gimana perasaan kalian? Apakah kalian mengalami sering panic attack? Sering. Nah, inilah biasanya di contoh kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, masa transisi akademis atau sosial ya. Ini biasanya PPDB ya nak ya. Yang kelas 6 meranjak masuk ke kelas 7 ya. Itu biasanya dia baru mengenal lingkungan sekolahnya ya. Mengenal lingkungan sekolahnya karena dia belum dapat teman kan, jadi pasti panik. Benar? Benar. Yang selanjutnya, konflik dengan teman atau keluarga. Nah, ini salah satu contohnya. Ada juga teknologi dan media sosial yang biasanya di mana kalian setiap upload keseharian kalian di sosial media, baik di Instagram, di TikTok, pasti kalian berpikir dulu. Karena apa? Kalau aku upload ini nanti di komen orang negatif nggak ya? Itu nanti kalian kalau di komen orang yang negatif, misalnya badan aku nih gendut deh di sini. Kalian merasakan kalau komenannya gendut, kalian merasakan apa? Panik, cemas. Benar. Oke. Nah, ini salah satu contohnya yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Oke. Paham sampai sini? Oke. Next ya. Penyebab panic attack. Penyebab panic attack ada beberapa penyebabnya. Yang pertama apa nak? Genetik. Berarti genetik ini apa? Genetik ini apa biasanya terjadi? Dari keturunan. Apa? Dari keturunan. Seperti ayah, ibu. Oke, benar. Ada lagi penyebab hormon. Nah, ini ibu jelaskan ya, penyebab hormon ini biasanya terjadi oleh anak-anak perempuan yang remaja yang sudah mengalami menstruasi ya. Dimana biasanya kalau sudah terkena menstruasi mulai moodnya nggak baik. Benar atau benar? Cewek? Benar kan? Benar. Nah, ini jadi penyebabnya panic attack. Jadi kayak sering cemas, marah-marah, kan itu termasuk dari gejala-gejalanya ya. Ada juga selanjutnya akibat stres penyebabnya ya. Stres ini berarti banyak dong masalahnya. Nah, kalau kita banyak masalah, yang kita rasakan apa? Cemas, panik kan gitu. Nah, di sini ada trauma dan pengalaman traumatis. Ini berarti trauma pengalaman kalian di masa kecil. Ketika kalian ada masalah, misalnya kalian dibully, itu biasanya menyebabkan panic attack. Biasanya itu ya. Dan juga kepribadian. Nah, kepribadian di sini biasanya lebih banyak orang-orang yang seperti orang yang perfeksionis. Di sini pasti ada yang juara 1, juara umum, juara 2, juara 3, benar? Ada? Nah, biasanya apa yang bakal dialaminya kalau dia cemas sering? Apa orang yang biasanya perfeksionis? Apa? Takut dan cemas. Takut dan cemas. Karena apa biasanya? Karena takut tidak naik, takut turun rankingnya. Nilainya jelek. Siapa namanya nak? Anissa. Bener katanya kalau takut nilainya jelek bu. Jadi kalau kepribadian perfeksionis itu biasanya nilai itu nomor 1 bu. Tepuk tangan dulu buat Anissa nak. Oke, selanjutnya ada penyebabnya terhadap obat-obatan atau zat. Ini biasanya orang yang mengkonsumsi obat-obatan biasanya yang sering mengalami mengkonsumsi obat-obatan, misalnya dia susah kurang tidur ya. Minumlah dia obat tidur kebanyakan, jadi itu efeknya ke panic attack ya. Ada zat-zatnya ya. Di sini paham? Paham. Oke, kita next ya. Dampak panic attack. Ya. Dampak panic attack di sini ada berapa, nak? Ada 4. Ada 4. Boleh sebutkan, nak, apa saja?
gangguan fisik, gangguan mental dan emosional, gangguan kesehatan mental, dan isolasi sosial. Benar, tepuk tangan buat kalian semua. Ya, ya ada apa, Tri? Ada apa? Nah, jadi di sini dampak panic attack ini di sini ada 4. Karena yang pertama itu gangguan fisik. Ya, gangguan fisik ini karena gejala fisik seperti sakit kepala. Nah, biasanya orang yang mengalami kecemasan atau panic attack dan juga panic attack itu gangguan fisiknya lebih ke sakit kepala, benar? Benar. Benar. Gangguan tidur biasanya nggak begadang, benar? Oke. Ketegangan otot yang nggak rileks jadi sakit kepala tadi kan, ketegangan ototnya. Dan karena gangguan pencernaan fisik ya, seperti sakit perut atau gangguan makanan ya, makan. Yang kedua, ada gangguan mental dan emosional ya. Di sini seperti kesulitan berkonsentrasi fokus, rasa cemas yang terus-menerus, dan khawatir yang berlebihan. Nah, kalau untuk gangguan kesehatan mental itu biasanya apa, Nak? Sepertinya Gangguan kecemasan seperti gangguan kecemasan umum atau gangguan panik. suasana hati ya. Oke, benar. Ini seperti gangguan kecemasan, gangguan panik ya. Orang yang depresi, gangguannya tuh suasana hatinya yang diguncang. Oke. Isolasi sosial ya. Nah, di sini isolasi sosial dampaknya itu ke isolasi sosial biasanya orang-orang yang introvert, benar. Di sini ada yang introvert. Oke, siapa namanya, Nak? Siapa? Clara termasuk orang yang bukan antisosial sih, lebih ke menutup diri ya. Apa yang dirasakan? Cemas. Kenapa yang kamu rasakan seperti itu? Ada masalah. Nah, berarti ada masalah kan? Nah, yang masalah tadi, yang akibat tadi, yang stres tadi kan, berarti ada masalah stres kan? Nah, menjadi penyebab anxiety, panic attack. Bener kan? Oke, paham kan sampai sini? Nanti bisa konsultasi ke ibu ya, si Clara ya. Oke. Nah, itu ya. Lebih ke panic attack tadi ya. Selanjutnya, dampak anxiety atau kecemasan ya. Ini dampak anxiety ya, kecemasan ya. Ini yang biasanya sering lama terjadinya ya. Ada yang pertama apa, Nak? Rasa takut. Apa? Kedua? Fisik dan psikologis. Yang ketiga? Pengaruh pada keseharian. Yang keempat? Komplikasi fisik. Yang kelima? Gangguan kesehatan mental. Oke, benar ya. Dampak anxiety itu ada rasa takut, fisik, psikologis, pengaruh pada keseharian, komplikasi fisik, gangguan kecemasan. Rasa takut seperti muncul rasa mengalami serangan panik ya, secara tiba-tiba atau berulang ya. Nah, kecemasan rasa takut ini terkait dengan situasi yang sebelum-sebelumnya sering terjadi. Oke? Nah, kalau dampak anxiety kecemasan terhadap fisik dan fisiologis itu berarti lebih ke gangguan tidur tadi, sakit perut tadi, kan detak jantung tadi, susah bernapas ya. Itu biasanya dampaknya. Jadi kalian harus tahu ya, Nak ya. Oh, kalau aku kayak gini berarti aku mengalami kecemasan. Oke. Kalau secara psikologisnya itu lebih ke moodnya nggak baik, itu ya. Perasaannya tuh kayak marah-marah mulu gitu ya. Oke, dan selanjutnya karena pengaruh pada keseharian, ini biasanya kesulitan menjalani kegiatan sehari-hari karena takut mengalami serangan panik ya, pengaruh pada keseharian. Kalau untuk komplikasi fisik ini terjadi pada penyakit ya. Kalau orang sering terjadi cemas pada kehidupan kalian sehari-hari, nanti efeknya ke kesehatan ya. Nanti kalian bisa terkena penyakit jantung. Kalau jantung hati-hati ya, mengalami kematian. Oke, kalian apalagi masih muda ya, anak-anak ya. Oke, gangguan kesehatan mental. Nah, ini dampaknya bisa menyebabkan gangguan kesehatan mental. Karena apa? Bisa membuat kecemasan yang berlebih dan depresi ya. Itu. Sampai sini paham? Oke, next selanjutnya.
Selanjutnya cara mengatasinya. Tadi sudah tahu kan penyebabnya apa, dampaknya apa ciri-cirinya ya. Berarti kita di sini mau cara mengatasinya. Pengen cara mengatasinya? Pengen? Oke, baik. Sekarang kita bahas cara mengatasinya gimana, Bu. Yang pertama itu lebih ke bisa kalian melakukan pernapasan dalam atau deep breathing ya. Pernapasan dalam kayak pernapasan kalian tarik napas perlahan, hembuskan ya. Kalau secara terjadi panic attack, karena kan panic attack biasanya terjadi lebih lambat, lebih cepat ya itu. Ada cara mengatasinya, bisa ke apa nak? Coba sebutkan cara mengatasinya. Bisa ke pernapasan. Yang kedua bisa ke pemusatan pikiran. Berarti lebih ke konsentrasi hal-hal yang baik, kata-kata bijak seperti itu ya. Bisa juga dengan gerakan dan olahraga, itu penting banget ya nak ya. Orang yang stres kalau dia di dalam rumah nggak ada pergerakan, nanti bisa ya bunuh diri nanti takutnya. Jadi bisa mengatasinya dengan gerakan dan olahraga ya. Nah, cara mengatasinya juga selanjutnya bisa memanajemen stres. Manajemen stres ini bisa kalian buat list, aku harus gimana ya biar bisa nggak keinget dengan masalah-masalah saya, jadi nggak panik terus gitu ya. Itu ya bisa lakukan dengan list ya, manajemen stres. Bisa selanjutnya dengan bantuan, bisa melakukan dengan terapkan teknik relaksasi ya. Nah, nanti ibu akan bantu kalian melakukan teknik relaksasi melalui pernapasan dan pergerakan otot ya. Nah, jadi kita bareng-bareng nanti. Nah, jadi kita bisa menerapkan teknik relaksasi untuk mengatasi apa nak? Panik attack. Oke. Bisa juga dengan hindari pemicu anxiety. Pemicu anxiety biasanya apa nak? Biasanya orang yang pemicu anxiety apa aja? Mengalami Pembulian, orang-orang yang suka membuli. Nah, kalau kalian melihat orang yang galak bully ya, jangan didekati. Karena apa? Nanti kita melihat kondisi orang yang dibully ke kita, nanti pasti kita panik, cemas ya, benar kan? Orang-orang yang suka berkelahi itu hindari ya, agar bisa tidak terjadi anxiety. Bisa juga menjaga makanan, bisa juga menjaga cara mengatasinya, makan makanan yang sehat dan pola tidur yang benar, sehat ya, teratur, oke? Dan juga bantuan profesional. Siapa bantuan profesionalnya? Ibu. Oke, Ibu BK juga bisa. Sangat-sangat disarankan. Apalagi biasanya wali kelas ya. Itu ya. Jadi kalian bisa mengatasinya dengan beberapa ini. Tapi nanti kita fokus ke terapan teknik relaksasi ya, Nak ya. Di sini paham sampai sini? Sampai sini paham? Paham. Oke. Selanjutnya, positive words. Apa positive words? Kata-kata positif. Jadi ketika kalian mengalami kecemasan, panic attack, kalian bisa menuliskan penegasan positif kalian di sini. Contohnya ya, aku bisa. Nah, gitu ya. Aku malu, jadi bisa. Aku percaya diri. Tanamkan ke ini, karena kalian belum melakukan ya. Jadi tanamkan dulu ke mindset kalian, pikiran kalian, lakukan. Hasilnya tinggal kalian menikmati hasilnya ya. Jadi jangan takut, agar kalian bisa terhindar dengan panik kecemasan. Oke. Sebelum Ibu melakukan relaksasi, teknik relaksasi ya, ke pernapasan, Ibu mau tanya terlebih dahulu kepada kalian. Dari materi yang Ibu ajarkan kepada kalian, Nak ya, mengenai apa tadi? Panik attack, kecemasan. Ada tidak yang kalian ingin bertanya? Silakan, Nak. Yang mau bertanya? Silakan. Coba tunjuk tangan. Ayo.
Sudah paham? Sudah paham? Sudah paham? Apa? Apa dampak dari panic attack? Dampak dari panic attack itu bisa, nah, terjadi rasa takut fisik dan fisiologis, pengaruh pada keseharian, komplikasi fisik dan gangguan kesehatan mental. Tepuk tangan dulu buat temennya, nak. Oke, baiklah, di sini kita ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke. Jadi kita selanjutnya mau melakukan teknik relaksasi. Oke, boleh? Nak, boleh ke depan, nak. Ayo ke depan. Kita contohkan ya teknik relaksasi. Oke. Duduk. Ambil kursinya. Ya, ambil kursi. Kalian bisa, anak-anak sekalian konsentrasi. Duduk dulu, nak, duduk. Ini contoh ya. Ibu peragakan dulu ya. Ini, di sini katanya tarik napas 4 detik. Tahan 4 detik, buang nafas, lalu jeda 4 detik, lalu hembuskan. Ya, seperti biasa. Ya, oke. Coba ya. Tarik napas, teknik relaksasi ya. Bisa tarik napas. Ibu hitung ya. 1, 2, 3, 4. Tahan, buang nafas, hembuskan pelan-pelan. Oke, bisa ya? Oke, bisa. Oke, kita bareng-bareng ya, nak ya. Iya, Bu. Oke, tarik napas perlahan. Ibu hitung dari 1. Tarik napas 2, 3, 4. Tahan, hembuskan pelan-pelan. 1, 2, 3, 4. Oke, sekali lagi ya. Tarik napas 1, 2, 3. Tahan sejenak. Hembuskan serapan. Terakhir pakai teriakan ya. Biar luapan emosi kalian keluar, oke? Oke, sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam. 1, 2, 3, tahan, hembuskan. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Ya, gimana teknik relaksasi tadi? Udah plong belum? Udah plong belum? Yang punya masalah ke pacar, yang punya masalah ke keluarga, gimana? Bisa kalian lakukan dengan teknik relaksasi. Nah, ini adalah teknik yang simple ya, nak ya. Jadi bisa dilakukan sehari-harinya ya. Sehari-hari bila kalian terkena panic attack secara tiba-tiba ya, tarik napas, tahan perlahan dan hembuskan. Oke? Nah, sebelum Ibu kayaknya kalian tegang ya. Kita ice breaking dulu, nak, coba boleh? Terakhir ya. Ice breaking juga. Biar lebih enjoy lagi ya, lebih bersemangat lagi. Anak-anak di sini sudah pernah mendengar tepuk semangat? Sudah pernah mendengar? Sudah. Nah, biasanya dilakukan dengan 1 orang ya, kalian sendiri. Ini berpasangan ya. Dilakukan dengan berpasangan. Cari pasangannya, kalau yang nggak ada, pasangan goib aja. Ini ya, Ibu praktekkan terlebih dahulu. Ingat ya, lihat dulu, nak, coba, nak. Ini sama azan, lihat ya. Ibu praktekkan dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Ke depan muka teman kalian ya, biar semangat, biar melek gitu ya. Ya, oke. Ketika Ibu bilang tepuk semangat, kalian langsung lakukan ya. Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sekali lagi boleh untuk kalian. Tepuk semangat. Semangat. Oke, silakan duduk. Gimana? Senang harinya? Senang hari ini? Oke. Enjoy? Nggak panik ya? Nah, bisa itu. Karena dengan tersenyum kalian bisa menghilangkan kecemasan kalian. Bukan cuma tersenyum aja ya, nak ya, tapi bisa membagi ke teman-teman juga cerita, atau bisa ke guru BK ya. Ngerti ya, nak ya? Nah, jadi ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Nah, jadi sebelum Ibu
melanjutkan? Ibu mau tanya dulu kesimpulan materi pada hari ini. Coba bantu ibu, 1 atau 2 orang, 3 orang lebih bagus, 2 orang lebih bagus, bisa menjelaskan apa yang dihasilkan dari materi yang ibu bahas, yang kita diskusikan hari ini. Ayo boleh? Ayo boleh? Boleh? Ayo jelaskan. Mau? Oke, silakan nak maju. Silakan berdiri aja di situ. Berdiri boleh? Oke, boleh. Jadi ini namanya siapa? Tolong perkenalkan dulu. Salsabila. Salsabila mau menjawab kesimpulan pada hari ini materi yang dia dapat ya nak ya. Coba boleh dengarkan ya. Oke, Salsabila silakan. Lebih mengetahui arti dari pengertian dari panik attack Oke. Dan cara mengatasinya. Bagus. Berarti tepuk tangan dulu buat Salsabila. Berarti kalau Salsabila udah tahu panic attack itu penyebabnya, berarti harus caranya udah tahu ya. Oke. Biasanya apa nak kita yang dilakukan? Teknik relaksasi ya. Itu teknik yang secara simple ya, yang bisa kita atasi. Oke. Ada lagi 1 orang lagi boleh, cowok? Ayo boleh, boleh, ganteng banget. Siapa namanya? Rizky mau jawab. Yang dia dapat dari materi yang kita bahas hari ini. Apa boleh Rizky? Kalau kita lagi cemas atau stres, kita bisa relaksasi dulu. Oh bener, tepuk dulu dong, tepuk tangan. Ya, berarti kalau kita lagi cemas, kalau kita lagi punya masalah, panik, kita bisa melakukan teknik relaksasi yang simpel tadi ya, itu. Dan bisa ke guru BK. Oke, yang lebih profesional ya. Tidak apa-apa, langsung ke BK nggak apa-apa, bagus, lebih baik ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada? Oke, baiklah. Kalau tidak ada kata-kata terakhir dulu. Kata-kata terakhir. Kata-kata hari ini, Bu. Oke. Ini ya, ini kata Marcus Aurelius. Katanya, never let the future disturb you. You will meet it if you have to with the same waves of reason which today arm you against the present. Yang artinya, jangan biarkan masa depan mengganggumu. Kau akan menghadapinya jika perlu dengan senjata akal sehat yang sama saat ini mempersenjatai melawan masa kini atau masa depan. Nah, yang artinya di sini apa nak? Jangan pernah takut untuk menghadapi masa depan. Oke, jangan pernah takut untuk menghadapi masa depan. Tangan Luna. Oke. Jadi jangan cemas, jangan bimbang, hadapi saja hari ini. Jangan merasa tidak baik-baik saja, ya. Tapi boleh juga merasakan tidak baik-baik saja, asalkan jangan menyerah. Ingat, kalian bisa melakukan segalanya. Akal kalian punya kemampuan untuk mengatasinya, ya. Jadi jangan sampai kalian fokus terhadap masalah kalian, ya. Oke? Do you have any question? No. Sampai sini paham? Yeah. Paham. Jadi kedepannya mau apa? Mau apa? Lebih semangat? Lebih semangat menjalani hidup. Oke, ya. Ya, harus lebih semangat menjalani hidup. Bisa? Bisa. Oke. Kalau kalian, jadi kesimpulan pada pagi hari ini, panic attack ya, dimana kondisi tadi yang sering terjadi, kecemasan yang sering terjadi, gejala-gejalanya, yang dimana kondisi itu sering terjadi di kehidupan sehari-hari kalian ya. Kalian bisa melakukannya. Kalau kalian ada ciri-cirinya, jantung berdebar, susah bernapas, kepala pusing, itu berarti kalian melakukan ada stres, ada panik. Kalian bisa melakukan teknik relaksasi ya. Jadi materi hari ini cukup sampai di sini ya nak ya. Semoga dari materi yang kita bahas ya, kalian bisa mengaplikasikannya. Bisa? Bisa. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada? Tidak. Paham sampai sini? Paham. Oke. Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Oke.
Dan Ibu ingatkan lagi, ketika kalian tidak baik-baik saja, kalian bisa berbagi tempat dengan guru BK, ya. Oke, tadi untuk siapa tadi namanya? Clara. Clara boleh berbagi dengan Ibu, karena Ibu sangat menyukai permasalahan. Karena apa? Ada masalah, pasti ada solusi. Tenang, guru BK solusinya. Oke. Tapi kalian harus juga bisa mengatasinya sendiri, ya. Oke. Ibu hanya sebagai perantara, ya, membantu kalian. Cukup sampai sini ya anak-anak ya. Ibu akhiri. Tidak ada pertanyaan? Oke. Ibu akhiri ya nak ya. Sebelum kita mengakhiri, ada baiknya kita mengucapkan alhamdulillah dulu. Coba alhamdulillah. Baik, Ibu ucapkan terima kasih telah berpartisipasi dalam materi. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat kalian.